dengan judul Kejayaan Intelektual Ilmuwan dan Ulama Islam Daulah Abbasiyah. Itu judul yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan yang akan datang. Kemarin sudah sampai bab yang sebelumnya sudah selesai, sudah evaluasi. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Sebelum itu, mari kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa dikatakan oleh para alim, para ulama di dalam syafa'at kita lanjut, siapkan bukunya karena masih awal akan saya rangsang dengan dengan materi terlebih dahulu. Bisa dicatat, saya akan membuat peta konsep agar kalian lebih mudah mempelajarinya. Judul adalah kejayaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmuwan Islam. Yang kedua adalah ulama Islam. Ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sepertinya pada ngantuk semua karena jam terakhir. Coba berdiri terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kalau saya bilang tepuk kalian tepuk, kalau saya nggak bilang tepuk kalian ikuti kata-kata saya. Misalnya 1 kalian bilang 1. Kelompok 1, 1. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 2, 1, kelompok 1, kelompok 2, 4, kelompok 3. Oke, sudah sedikit konsentrasi bisa dilanjutkan. Oke, dalam materi intelektual ilmuwan dan ulama Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmuwan Islam, yang kedua adalah ulama Islam ya tentunya ya. Terus next, dalam ilmuwan itu juga terbagi menjadi 4. Ada 4 pokok ilmuwan yang kita bahas. Yang pertama adalah ilmu kedokteran. Kedokteran. Yang kedua ada filsafat, kimia, dan astronomi. Filsafat, kimia, astronomi. Oke, itu ada yang akan kita bahas dan yang cukup terkenal itu ada 4 ilmuwan Islam yang akan kita bahas. Yang pertama ada kedokteran, yang kedua adalah filsafat, yang ketiga adalah kimia, yang keempat adalah ilmu astronomi. Oke. Oke, jadi sebenarnya itu para ilmuwan itu
dulunya itu dari umat Islam. Contoh ada ilmu kedokteran itu berawal dari ilmu yang digunakan oleh para ilmuwan Islam pada waktu itu. Walaupun sekarang mungkin ilmuwan Islam pada masa sekarang itu sangat kurang sekali. Kemudian filsafat, kimia, dan astronomi itu peta konsep dari ilmuwan Islam. Yang kedua itu ada ulama. Ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ulama hadis. Yang kedua ada ulama fikih dan tafsir. Fikih, ulama, tafsir. Oke, kejayaan intelektual dibagi menjadi berapa? Jadi berapa? 2. Satu atau 2? Apa aja? Ada ulama. Nah, oke, dari ilmuwan Islam dibagi menjadi berapa ilmu? Apa saja? Filsafat, kimia, astronomi. Oke, yang dari ulama dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Ulama hadis, fikih, dan tafsir. Kita mau mulai masuk dari ilmuwan kedokteran. Ilmuwan kedokteran yang pertama itu ada Ibnu Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Ini adalah salah satu tokoh ilmuwan kedokteran. Yang kedua itu beliau lahir pada masa tahun 838 Masehi. Beliau masuk dengan ilmuwan kedokteran yang klasik. Jadi ilmu kedokteran yang klasik itu dulu beliau yang mengembangkan. Kemudian yang kedua ada Ar-Razi. Ini muat benda. Ada Ali Ibnu Ar-Rabban At-Tabari, kemudian ada Ar-Razi. Next masih dalam ilmu kedokteran, ilmu tokoh kedokteran yang paling terkenal, yang paling kalian ingat siapa? Ilmuwan Islam kedokteran yang paling kalian ingat? Ar-Razi. Sudah. Selain Ar-Razi ada Ibnu itu yang pintar banget buat obat. Ibnu Sina, betul sekali. Ada Ibnu Sina. Ini adalah ilmuwan kedokteran. 3 tokoh ilmuwan kedokteran yang sangat terkenal sampai saat ini. Ini bukunya habis loh. Oh, ya. Bukunya habis rusak. Oke, 3 tokoh ilmu kedokteran ada Ibnu Rabban At-Tabari. Mungkin ini belum terbiasa di telinga kalian untuk yang ini. Kemudian Ar-Razi, Ibnu Sina ini yang paling terkenal, yang paling mudah kita kenal sampai saat ini, bahkan bisa dibilang paling masyhur itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu mempunyai nama lain yaitu Avesina. Itu di barat, di belahan bumi bagian barat itu disebut dengan Avesina. Nah, siapa Ar-Razi? Ar-Razi itu adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Itu penemunya adalah Ar-Razi. Next kita lanjut, nanti untuk terkait pengembangan tentang tokoh-tokoh itu nanti akan saya jadikan tugas. Next lanjut kita ke ilmu filsafat.
ilmuwan filsafat yang pertama ada Al-Kindi. Ini sebelah mana nih yang Al-Kindi ini ilmuwan filsafat. Selain Al-Kindi ada lagi ada Al-Ghazali atau yang disebut dengan Hujjatul Islam. Al-Ghazali disebut juga dengan Hujjat. Beliau mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Next ada Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai ini juga seorang ilmuwan filsafat. 3 contoh atau 3 tokoh cukup terkenal dalam ilmuwan filsafat. Yang pertama ada siapa? Al-Kindi. Yang kedua ada Al-Ghazali. Yang ketiga ada Ibnu Maskawai. Next kita lanjut ke dalam ilmuwan kimia. Ilmuwan kimia salah satu yang terkenal itu ada Jabir bin Hayyan. Nah, ini satu contoh tokoh yang cukup terkenal dalam ilmu kimia itu ada Jabir Al-Hayyan. Next lanjut dalam ilmu astronomi itu ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ini adalah ilmuwan astronomi. Astronomi itu apa ya? Termasuk matematika itu bagian dari astronomi. Al-Khwarizmi itu bapak matematikanya dunia itu Al-Khwarizmi. Penemu angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu penemunya adalah Al-Khwarizmi. Itu beberapa yang menjadi bagian jenis ilmuwan Islam. Pada ilmuwan Islam itu ada, coba kita ulas lagi ilmuwan Islam bidang kedokteran ada siapa saja? Kemudian ada oke, kalau Al-Ghazali itu ilmuwan apa? Ilmuwan filsafat bersama siapa? Al-Kindi dan Ibnu Maskawai. Kemudian ilmuwan kimia yang kita kenal itu ada Jabir bin Hayyan. Kemudian astronomi itu ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi atau biasa dikenal dengan sebutan Al-Khwarizmi gitu aja. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi tapi terkenal dengan nama Al-Khwarizmi itu. Nah, itu beberapa yang bisa kita pelajari pada hari ini terkait tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas ulama-ulama Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu ada ulama hadis, fikih dan tafsir. Nah, untuk di rumah bisa dipelajari itu ada, silakan kalian mempelajari siapa sih tokoh-tokoh ini. Contoh ini Ali Ibnu Robah atau itu kan ilmuwan kedokteran. Nah, dia itu lahir di mana, kemudian beliau itu menjadi ilmuwan itu pada masa tahun berapa, itu kalian bisa mempelajari ini semua. Dari sumbernya ada di mana? Ada di buku paket kelas 8 SKI. Itu bisa kalian buka nanti di rumah untuk bisa membuat biografi dari setiap tokoh ini. Bisa dimengerti? Ya.